Selamat sore, perkenalkan nama saya Lydia Cynthia Ninef, NIM 21030201008, kelas 1C, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video ini saya akan mereview buku berjudul Essential Concept in Sociology yang ditulis oleh Anthony Giddens dan Philip W. Sutton pada tahun 2014 oleh Polity Press dengan jumlah halaman 446 halaman. Nomor ISBN 978 07456 84277. Penulis yang adalah Anthony Giddens merupakan sosiolog asal Britania Raya. Ia adalah seorang sosiologi Inggris yang terkenal karena teori strukturasi dan pandangan menyeluruh tentang masyarakat modern. Tema 1. Berpikir sosiologis. Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang konsep wacana yang berasal dari linguistik studi tentang bahasa dan penggunaannya. Dalam konteks ini, wacana mengacu pada pidato atau komunikasi tertulis seperti yang terlibat dalam percakapan tatap muka, debat politik, chatroom online, dan sebagainya. Dalam linguistik, wacana dianalisis untuk memahami bagaimana komunikasi beroperasi dan terorganisir. Namun pada tahun 1950-an, filsuf Inggris J.L. Austin berpendapat bahwa komunikasi tertulis dan lisan tidak hanya netral. Pernyataan pasif tetapi tindakan bicara yang secara aktif membentuk dunia seperti yang dikenal. Michel Foucault menghubungkan studi bahasa dengan minat sosiologis arus utama dalam kekuasaan dan pengaruhnya dalam masyarakat. Dari titik awal ini, konsep wacana dan praktik kewacanaan menjadi jauh lebih menarik bagi para sosiolog. Studi bahasa dan komunikasi difokuskan terutama pada aspek teknis seperti peran tata bahasa dan aturan tata bahasa untuk membangun makna. Namun dari akhir 1950-an, wacana dipahami sebagai sebuah tipe tindakan lain dan intervensi di dunia. Sosiolog maupun mempelajari cara bahasa digunakan untuk membingkai politik argumen, mengecualikan ide-ide tertentu, dan perdebatan dan kontrol cara orang mendiskusikan masalah. Niscaya teori wacana yang paling berpengaruh dalam teori Michel Foucault yang mempelajari sejarah penyakit mental, dalam istilahnya kegilaan, kejahatan, sistem pidana, dan medis institusi. Jenis sosiologi yang muncul berfokus pada bagaimana individu dibentuk dan dibentuk oleh struktur sosial yang untuk semua maksud dan tujuan, di luar diri mereka sendiri dan di luar kendali mereka. Struktur badan adalah salah satu dari beberapa dikotomi konseptual yang terkait dalam sosiologi, termaksud makro-mikro dan masyarakat individu. Bagi sebagian orang, konsep struktur sosial mungkin sulit diterima. Paling-paling struktur sosial dilihat sebagai konsep heuristik, fiksi konstruktif yang diciptakan oleh sosiolog untuk membantu studi mereka. Dan paling buruk, reifikasi, konkretisasi, tidak sah sebagai benda dari apa yang benar-benar rangkaian hubungan sosial yang cair. Pemisahan dua sosiologi telah dilihat sebagai masalah bagi disiplin, karena mempelajari struktur tanpa agensi dan agensi tanpa struktur tampaknya akan membatasi imajinasi sosiologis pada sebagian penjelasan tentang realitas sosial. Tema 2. Melakukan sosiologi. Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang konsep tipe ideal yang dirancang oleh Max Weber sebagai bagian dari metodenya untuk mempelajari tindakan sosial sebagai bentuk sosiologi. Bagi Weber, memahami dan menjelaskan kehidupan sosial tidak mungkin dilakukan dengan metode yang sama seperti ilmu-ilmu alam. Kritikus Weber melihat tipe ideal sebagai penggunaan yang terbatas dalam sosiologi. Tipe ideal terus digunakan dalam sosiologi, terutama ketika muncul fenomena baru. Mode tipikal ideal ini kemudian menjadi sarana atau sasaran kritik tanpa ampun, karena sosiolog sejarah seperti Craig Calhoun mengalami sedikit kesulitan dalam menemukan gerakan sosial baru pada abad ke-19. Secara bertahap, sosiolog mulai melihat disiplin mereka sebagai ilmiah, tetapi dengan cara yang berbeda dengan ilmu alam karena tindakan manusia yang disengaja dan direlaktivitas yang ada antara masyarakat dan pengetahuan sosiologis. Namun dalam hal lain, sosiologi menciptakan kesulitan-kesulitan yang tidak dihadapi oleh para ilmuwan alam.
Masalah mendasar dengan gagasan bahwa sosiologi harus ilmiah adalah bahwa ia menganggap kesepakatan tentang apa yang merupakan ilmu pengetahuan, konstruksi nonisme sosial, menunjukkan sifat sosial yang tak terhindarkan dari semua fenomena yang diketahui, yang menempatkan masyarakat manusia di jantung analisis, sehingga memberi sosiolog tempat sentral ini bisa sangat berharga karena memberikan sosiolog tugas yang jelas, yaitu untuk mengungkapkan proses konstruksi sosial dan dengan demikian memungkinkan debat publik yang lebih baik tentang isu-isu utama daripada menyerahkannya kepada para ahli. Tema 3. Lingkungan dan urbanisme. Penggunaan istilah aliansi secara sosiologis bermula dari gagasan awal Marx yang berkaitan dengan dampak kapitalisme terhadap hubungan sosial dan kurangnya kontrol manusia atas kehidupannya. Namun, Marx dipengaruhi oleh kritik filosofis Ludwig Feuerbach tentang kekristenan. Kekristenan dengan gagasan keagamaannya tentang Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu adalah proyeksi dari apa yang sebenarnya merupakan kekuatan manusia ke dalam makhluk spiritual, dengan keselamatan manusia hanya dapat dicapai oleh kematian, bukan di dunia ini. Feuerbach melihat ini sebagai bentuk keterasingan dan mistifikasi kekuatan manusia yang perlu diangkat dan dihilangkan bagi Marx. Bagi Marx, keselamatan manusia terletak pada perebutan kendali kolektif atas semua aspek masyarakat, dari kelas penguasa kecil yang mendominasi yang mengeksploitasi masa pekerja. Keyakinan agama tertentu adalah bagian dari kontrol ideologis yang mendorong pekerja untuk menerima nasib mereka sebagai pengganti keselamatan sejati di akhirat. Dalam sosiologi lingkungan alam planet bumi bukan lingkungan ekonomi, lingkungan bisnis, atau ciptaan manusia lainnya. Alam adalah kata yang sangat tua dan kompleks dengan makna yang beragam, tetapi dalam sosiologi sering dilihat sebagai kebalikan dari budaya atau masyarakat. Saat ini, sosiologi lingkungan adalah bidang spesialis dengan kehadiran utama di Amerika Serikat, sementara di Eropa, sosiologi lingkungan yang berakar pada perspektif konstruksionis sosial yang luas cenderung mendominasi. Saat ini, sosiologi lingkungan adalah bidang spesialis dengan kehadiran utama di Amerika Serikat. Kebanyakan sosiologi tidak terlahir dalam ilmu alam dan tidak memiliki keahlian utama untuk terlibat dalam perdebatan dengan ilmuwan alam. Risiko adalah istilah yang telah diambil dari penggunaan sehari-hari dan dikembangkan menjadi konsep sosiologis serta teori perubahan sosial yang lebih umum. Begitu sosiolog mulai menggunakan konsep risiko, maka konsep itu menjadi jauh lebih umum dan sekarang mengacu pada kondisi sosial yang berlaku ketika orang-orang dalam masyarakat industri mulai merenungkan aspek-aspek modernitas yang lebih merugikan. Tema 4. Berpikir sosiologi. Jenis organisasi berdasarkan aturan tertulis, kontrak, dan hierarki posisi yang diadopsi secara luas dalam masyarakat industri modern. Kata birokrasi diciptakan pada tahun 1745 sebagai kombinasi dari biro Prancis kantor atau meja tulis dari kata kratos, yaitu kata Yunani, untuk memerintah, dan dengan demikian berarti aturan pejabat. Kritik terhadap argumen Weber melihat perspektif sebagai perspektif rasial yang sebagian besar mengabaikan hubungan informal dan dinamika kelompok kecil yang membantu kehidupan organisasi berhasil. Konsumerisme dapat ditelusuri ke revolusi industri awal abad 19 ketika jumlah barang-barang material yang diproduksi meningkat pesat dan harga yang lebih murah memungkinkan lebih banyak kelompok sosial untuk terlibat dalam konsumsi mereka. Pendidikan adalah pewarisan pengetahuan, keterampilan, dan norma-norma perilaku sehingga anggota baru dapat menjadi bagian dari masyarakat. Namun, sosiolog membuat perbedaan antara pendidikan dan sekolah. Pendidikan dapat didefinisikan sebagai lembaga sosial yang memungkinkan dan mempromosikan perolehan keterampilan pengetahuan dan keperluasan wawasan pribadi dan dapat berlangsung di banyak pengaturan. Sedangkan menurut Emil Durkheim berpendapat bahwa pendidikan adalah lembaga utama sosialisasi, menanamkan nilai umum masyarakat anak-anak yang menopang solidaritas sosial.
Dalam satu atau lain bentuk, agama ditemukan di semua masyarakat manusia yang dikenal. Masyarakat yang tercatat paling awal menunjukkan jejak yang jelas dari simbol upacara keagamaan. Di mana ada banyak agama yang bersaing, perbedaan dapat meluas menjadi konflik yang tidak stabil. Tema 5. Peluang hidup yang tak sama. Sosiolog telah lama tidak setuju atas kelas sosial sejak teori pendekatan Marx dan Weber yang agak berbeda. Bagi Marx, kelas adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan yang sama dengan alat-alat produksi terus terang. Mereka adalah pemilik atau bukan pemilik, dan oleh karena itu sistem kelas mencakup sebagian besar sejarah manusia. Weber juga melihat berdasarkan kondisi ekonomi yang diberikan secara objektif, tetapi dia menganggap berbagai faktor ekonomi sebagai hal yang penting. Tema 6. Hubungan dan jalan hidup. Di sini terdapat beberapa bagian. Ada masyarakat. Yang pertama yaitu istilah masyarakat. Telah digunakan sejak abad ke-14 ketika itu menunjukkan rakyat biasa berbeda dari mereka yang berpangkat. Yang kedua ada keluarga. Keluarga yaitu sekelompok individu terkait oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi yang membentuk unit sosial ekonomi orang dewasa yang anggotanya bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Yang ketiga adalah kursus hidup. Kursus hidup yaitu pergerakan individu melalui berbagai transisi yang diciptakan secara sosial selama hidupnya. Yang berikut yaitu jaringan. Jaringan merupakan seperangkat ikatan sosial informal atau formal yang menghubungkan orang satu sama lain, baik dalam bentuk organisasi yang longgar maupun dalam kehidupan sosial. Yang berikut adalah seks. Seks adalah ciri-ciri seksual dan perilaku seksual manusia, meliputi aspek sosial, biologis, fisik, dan emosional. Selanjutnya yaitu sosialisasi. Sosial merupakan proses di mana anggota masyarakat baru mengembangkan kesadaran akan norma dan nilai sosial dan membantu mereka mencapai rasa percaya diri yang berbeda. Tema 7. Interaksi dan komunikasi. Budaya atau cara hidup termaksud pengetahuan adat istiadat, norma, hukum, dan kepercayaan yang menjadi ciri masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Karena sejarahnya yang berbelit-belit, budaya seperti kebalikannya. Alam adalah salah satu kata yang paling rumit dalam bahasa Inggris dan salah satu yang paling sulit dijabarkan. Begitu makna ini menyebar dalam diri orang, budaya menjadi berarti pembudayaan pikiran seseorang. Karya sosiologis di awal di media massa cenderung fungsionalis secara luas melihat fungsi integratif media. Tahap selanjutnya bagi sosiolog media adalah mempelajari media digital baru yang mungkin berarti merancang yang baru, teori-teori yang mampu memahaminya dengan lebih baik. Tema 8. Kesehatan, penyakit, dan tubuh. Dalam budaya pramodern, keluarga adalah institusi utama yang menghadapi sakit dan penyakit. Misalnya, selalu ada individu yang mengkhususkan diri dalam penyembuhan dengan menggunakan campuran pengobatan fisik dan magis. Sejak tahun 1970-an, konsep medikalisasi telah menjadi arus utama studi sosiologi tentang kesehatan dan penyakit. Bagi sosiolog, orang tidak hanya sakit secara individu, mereka juga harus belajar apa yang diharapkan masyarakat dari mereka ketika mereka sakit. Mode sosial adalah langkah radikal yang paling baik dalam studi akademis disabilitas dan keterlibatan politik penyandang disabilitas dalam dan dengan masyarakat lainnya. Studi sosiologis tentang stigma dan proses sistemasi telah dilakukan sebagian besar dalam tradisi interaksionis simbolik dari tahun 1960-an dan seterusnya. Tema 9. Kejahatan dan kontrol sosial. Perubahan sosial di era modernitas yang begitu pesat seringkali menimbulkan permasalahan sosial yang besar, seperti gaya hidup tradisional, moral, keyakinan, agama, dan rutinitas sehari-hari yang terganggu, terkadang tanpa tergantikan. Sebagian besar dari kita melanggar aturan perilaku yang diterima secara umum di beberapa titik, meskipun umumnya kita mengikuti norma-norma sosial sebagai hasil dari sosialisasi masa kanak-kanak. Teori kontrol dan juga kontrol sosial adalah kebalikan dari penyimpangan, sementara sosiolog penyimpangan adalah kejahatan. Melihat mengapa orang melanggar norma dan hukum sosial. Pendekatan sosiologis Parson terhadap kontrol sosial mengalihkan perhatian dari kontrol eksternal ke kontrol diri internal. Tema 10. Sosiologi politik. Sosiologi politik menurut Max Weber adalah
titik awal untuk sebagian besar studi tentang kekuasaan politik dan otoritas. Oleh karena itu, otoritas bersandar pada keyakinan di antara mereka yang menerima perintah bahwa orang yang memberi perintah itu melakukannya dengan sah. Artinya, posisi mereka diterima secara berwibawa. Weber berpendapat bahwa sistem otoritas berbeda antara masyarakat dan juga dari waktu ke waktu. Salah satu kritik lama tipologi Weber adalah bahwa meskipun ia mengidentifikasi 4 jenis tindakan sosial, hanya ada 3 sistem otoritas. Kategori yang hilang tampaknya adalah otoritas nilai rasional, di mana legitimasi bertumpu pada nilai-nilai absolut. Dalam konflik, tampaknya masalah sederhana untuk memutuskan siapa yang memegang kekuasaan sebagai orang, kelompok, atau tentara dengan kekuasaan yang paling menang atas pihak lain. Sekian dari saya, terima kasih.